Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, penulis asal Kalimantan Selatan dari Tanah Banjar, yaitu Kenanga Kinasi. Wow. Kisah-kisah dari kenangan sangat menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe. Tapi jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah penasaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya? Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita berangkat ke Kalimantan Selatan. Ratapan seorang suami. Iwan menatap wajah istrinya yang sedang tertidur di ranjang mereka. Wajahnya teduh, lembut, dan penuh kasih sayang. Utami memang begitu. Dia perempuan penyayang yang tidak pernah meninggikan suara bahkan dalam keadaan terburuk sekalipun. 10 tahun mereka menikah, dan selama itu pula Iwan semakin yakin bahwa ia telah memilih perempuan terbaik sebagai pendamping hidupnya. Malam itu, Utami tidur lebih awal dari biasanya. Dia kelelahan. Seharian tadi, tubuhnya terasa lemas dan beberapa kali ia berlari ke kamar mandi untuk muntah. Iwan yang khawatir segera membawanya ke dokter. Pada awalnya, mereka mengira jika ini hanya masuk angin atau kelelahan biasa, tetapi hasil pemeriksaan mengatakan sebaliknya, Utami hamil. Saat dokter mengatakan jika istrinya hamil, Iwan tercengang kaget. Dunia seolah berhenti berputar sejenak. "Selamat Pak Iwan, istri Pian sedang mengandung," ujar dokter dengan senyum profesionalnya. Iwan memandang istrinya yang duduk di sampingnya. Mata Utami berkaca-kaca, tangannya meremas jemari Iwan dengan erat, ingin memastikan bahwa semua ini bukanlah hanya sekedar mimpi. "Hamil?" Suara Utami bergetar. Dokter mengangguk. "Ya, usia kandungannya masih awal, sekitar 5 mingguan, tapi kondisinya baik. Ibu hanya perlu banyak beristirahat dan menjaga pola makan." Iwan tidak bisa berkata-kata. Dia menatap Utami dan perempuan itu tersenyum sambil menangis. Dalam perjalanan pulang, dada Iwan dipenuhi oleh perasaan yang sulit digambarkan. Ia melirik istrinya yang duduk di kursi penumpang. Utami menatap keluar jendela dengan mata berbinar. Pipinya masih basah oleh air mata, tetapi senyumnya tidak pudar sedikit pun. "Ulun masih kada percaya," gumam Utami lirih. Bahkan dirinya sendiri masih sulit percaya bahwa akhirnya dia mengandung. Iwan tersenyum, lalu menggenggam tangan istrinya. "Ya, aku juga. Setelah 10 tahun." Mereka tidak perlu melanjutkan kalimat tersebut. Keduanya tahu betul betapa panjang perjalanan yang mereka lalui. Pernikahan keduanya selalu harmonis, tapi ada satu hal yang menjadi luka kecil di hati mereka karena tak kunjung memiliki anak. Utami dan Iwan sudah mencoba berbagai cara, dari mengunjungi dokter, mengatur pola hidup sehat, dan berdoa setiap malam, tetapi tahun demi tahun berlalu tanpa tanda-tanda kehadiran seorang anak dalam hidup mereka. 3 bulan yang lalu, mereka sempat berpikir untuk mengambil langkah yang cukup besar, mengadopsi anak. Ya, Iwan dan Utami telah mengunjungi panti asuhan dan berbicara dengan pengurusnya. Mereka bahkan sudah menemukan seorang bayi perempuan yang ingin diadopsi. Seorang bayi mungil yang ditinggalkan di depan pintu panti saat usianya baru beberapa hari. Utami jatuh cinta pada bayi itu sejak pertama kali ia menggendongnya. Namun, sebelum proses adopsi selesai, kejadian ini terjadi. "Sepertinya kita harus memberitahu pengurus panti asuhan," ujar Utami tiba-tiba. Iwan pun menoleh.
Kamu ingin membatalkannya? Utami tersenyum kecil. Bukan, bukan membatalkan. Ulun hanya ingin menjelaskan bahwa keadaan kita sudah berubah. Ulun, Ulun masih ingin membantu anak itu, Kak. Setidaknya, jika kita tidak bisa mengadopsinya, kita bisa menjadi donatur untuknya. Ulun harap anak itu bisa tumbuh dengan baik. Iwan menatap istrinya kagum. Betapa besar hati perempuan ini. Ya, aku setuju, kata Iwan mantap. Utami menghela nafas lega. Ia menyandarkan kepalanya ke kursi, menatap langit malam yang berbintang. Ada ketenangan di wajahnya. Sejak hari yang menggemparkan tersebut, Iwan selalu memperlakukan istrinya dengan lebih hati-hati saat mereka sarapan bersama. Iwan mengambilkan nasi untuk Utami, memastikan porsinya cukup tapi tak berlebihan. Dia juga menyodorkan segelas susu hangat. Utami tersenyum geli. Ulun masih bisa ambil sendiri makanan, Kak. Iwan mengangkat baunya. Aku hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Utami tertawa pelan, namun tak lama setelah itu Utami menutup mulutnya dan berlari ke kamar mandi. Iwan segera menyusul, lalu meringis mendapati istrinya sedang muntah. Iwan berlutut di sampingnya, mengusap punggung Utami dengan sabar. Kalau begini setiap beisukan, aku harus bersiap-siap membawa baskom ke samping tempat tidur, kata Iwan setengah bercanda. Utami terkekeh meski wajahnya masih pucat. Jangan berlebihan. Setelah Utami merasa lebih baik, Iwan membawa kembali ke meja makan. Aku keluar sebentar ya, untuk membeli buah-buahan dan juga bubur sop, kata Iwan sambil menatap istrinya yang masih terlihat lemah. Utami menatapnya penuh haru. Sebenarnya dia memang sedang tidak terlalu ingin makan makanan yang berat, tetapi ia menahan diri karena tak ingin merepotkan Iwan. Kenapa menangis? Ada yang sakit? Utami mengambil sapu tangan, mengusap matanya yang basah. Dia sampai menangis terharu karena Iwan yang selalu bersikap baik padanya. Hari demi hari berlalu, kehamilan Utami semakin nyata. Perutnya mulai membesar dan perubahan kecil mulai terlihat ketika berbaring di ranjang. Iwan meletakkan telinganya di perut Utami. Apa Pian sudah bisa mendengar suaranya? Tanya Utami dengan nada menggoda. Iwan pura-pura berpikir. Sepertinya aku mendengar sesuatu. Seperti suara kecil yang berdetak pelan. Utami tertawa, mengusap lembut rambut suaminya yang mulai ditumbuhi uban. Itu jantungnya. Iwan menghela nafas panjang, lalu mengecup perut istrinya dengan penuh kasih. Aku tidak sabar untuk bertemu dengannya. Ulun jua. Utami tersenyum. Malam itu mereka tertidur dengan tangan saling menggenggam. Seiring bertambahnya usia kandungan, perhatian Iwan pun semakin besar. Iwan tidak lagi membiarkan Utami melakukan pekerjaan rumah yang berat. Saat Utami hendak menyapu lantai, Iwan segera merebut sapu dari tangannya. Biar aku saja yang melakukannya. Utami tertawa kecil. Ulun itu hanya menyapu, Kak, bukan melakukan sedang menimba air atau semacamnya. Tetap saja, dokter bilang kau harus mengurangi pekerjaan berat, kata Iwan tegas. Utami mengalah, meski masih merasa aneh diperlakukan seperti ratu. Iwan juga menjadi lebih sering memasak. Ia mulai belajar resep-resep sederhana untuk memastikan Utami mendapatkan makanan yang sehat. Walau rasanya kadang tidak sebaik masakan istrinya, Utami selalu menyantapnya dengan penuh penghargaan. Udara sejuk, angin berembus lembut. Utami bersandar di bawah Iwan, mengelus perutnya yang mulai membesar. Kak, menurut Pian, dia nanti akan mirip Ulun atau mirip Pian? Tanya Utami pelan. Iwan tersenyum menatap perut istrinya dengan penuh harap. Semoga dia memiliki hati yang baik sepertimu. Kak, ya, sebentar lagi kehamilan Ulun berumur 7 bulan. Kata Mama, kita harus mandi-mandi. Bagaimana menurut Pian? Aku setuju saja. Tapi ingat, kamu jangan sampai terlalu capek. Iwan tidak pernah menolak apapun keinginan Utami karena dia sangat mencintai istrinya itu. Apa kita pesan catering saja untuk menjamu tamu nantinya? Jangan, Kak. Mama maunya kita mengadakan mandi 7 bulan di kampung. Sekalian syukuran di sana. Utami mengerutkan kening sedikit. Pekerjaan suaminya tidak memungkinkan lelaki itu bisa mengambil libur sesuka hati. Begitu ya, gumam Iwan sambil merenung sebentar. Ya sudah, nanti kamu bicarakan dengan Mama ya, kapan waktunya supaya aku bisa minta cuti.
Iwan tidak keberatan. Kenapa aku harus keberatan? Tanya Iwan geli. Aku akan melakukan apa saja asal kamu bahagia. Wajah Utami berubah merah. Bahkan setelah menikah 10 tahun, dia masih saja merona setiap kali Iwan menggodanya. Hari itu pun tiba. 3 hari sebelum acara mandi-mandi yang biasa dilakukan pada usia kehamilan 7 bulan, Iwan dan Utami sudah bersiap berangkat begitu selesai sarapan. Langit mulai berubah warna menjadi jingga saat Iwan mengemudikan mobil melewati jalanan yang membelah perkebunan karet. Tidak lama kemudian, suasana pun berubah gelap sama sekali karena tidak ada penerangan jalan di sana. Pohon-pohon tinggi menjulang di kiri dan kanan. Batangnya lurus dengan kulit keabu-abuan yang mengelupas di beberapa bagian. Udara di luar semakin dingin, pertanda malam segera tiba. Di sampingnya, Utami duduk dengan tangan mengelus perutnya yang buncit. Perjalanan menuju kampung halaman utamanya tidaklah sebentar. Butuh waktu sekitar 8 jam jauhnya dari kota, sebagian besar melalui jalanan yang sepi, membentang melewati hutan dan perkebunan. Sekarang, jarak kampung halaman Utami sudah dekat, tetapi mereka masih harus melewati perkebunan karet dengan jalan yang sebagian sudah berlubang. Iwan melirik ke arah istrinya yang tampak gelisah. Kenapa? Utami menggigit bibir. Ulun hendak bakami. Iwan menghela nafas kala mendengar jika istrinya ingin buang air kecil. Tahan sebentar ya. Sebentar lagi kita sampai. Ulun sudah menahannya mulai tadi, Kak, kata Utami dengan nada memohon. Ulun kada tahan lagi. Iwan mengerutkan dahi, matanya menatap jalanan yang mulai gelap. Lampu mobil menyorot ke depan, hanya menerangi beberapa meter sebelum terhisap oleh kegelapan pekat di antara pepohonan. Mereka sudah dekat dengan kampung, mungkin hanya sekitar 1 jam lagi, tapi tempat ini bukanlah lokasi yang ideal untuk berhenti. Apa kamu yakin kalau kita berhenti di sini? Tempatnya sangat gelap, ujar Iwan ragu. Tidak ada rumah dan juga tidak ada orang. Utami menghela nafas panjang. Dia tak tahan lagi kalau harus menunggu sampai ke rumah. Ulun bujuran, sudah kada tahan, Kak. Iwan menepikan mobil dengan enggan. Ban mobilnya sedikit mengenai tanah berpasir di pinggir jalan, menimbulkan suara gemerata kecil. Mesin masih menyala. Lampu depan tetap menerangi jalan. Jangan jauh-jauh. Utami membuka pintu lalu turun dengan hati-hati. Iya, tidak jauh, hanya di balik pohon itu. Iwan menoleh ke kanan dan melihat sebuah pohon karet yang cukup besar. Batangnya miring sedikit ke arah jalan, daunnya lebat, cukup untuk memberikan sedikit privasi. Ayo, cepat sedikit, kata Iwan. Matanya terus mengawasi sekeliling. Utami mengangguk, lalu melangkah menuju pohon. Cahaya lampu mobil masih cukup menjangkau tempatnya berdiri. Meskipun tidak terlalu terang, Iwan bisa melihat bayangan istrinya di balik batang pohon bergerak sedikit sebelum diam. Iwan menekan jari-jarinya ke setir, mencoba menenangkan perasaan tak nyaman yang tiba-tiba saja muncul. Udara terasa lebih dingin daripada beberapa menit yang lalu. Suasana hutan juga begitu hening. Tidak ada suara burung atau serangga seperti biasa, hanya suara angin yang berhembus di antara batang-batang karet. Utami sudah selesai dan merapikan pakaiannya sebelum berbalik hendak kembali ke mobil. Saat itulah mereka mendengar suara keras. Krak! Utami berhenti melangkah, menoleh waspada ke arah suara. Iwan langsung tegak di kursinya. Apa itu? Utami mengerutkan dahi, menatap ke dalam perkebunan yang gelap. Mungkin ada ranting kering yang jatuh. Iwan menyalakan lampu jauh guna menerangi lebih dalam ke dalam deretan pohon karet, tetapi cahaya itu hanya membentur batang-batang lurus, menciptakan bayangan panjang yang terasa ganjil. Utami mulai melangkah lagi. Ulun masuk ke mobil, Kak. Namun sebelum ia sampai ke pintu, suara yang sama terdengar lagi. Krak! Kali ini lebih dekat. Iwan keluar dari mobil, berdiri di samping pintu dengan mata tajam menatap ke dalam gelap. Dia mencoba menangkap gerakan di antara pepohonan, tapi tak ada yang terlihat, hanya bayangan pohon yang terbentuk dari sinar lampu mobil. Ayo,
Cepat, kata Iwan. Nadanya serius. Utami tidak membantah. Ia berjalan lebih cepat, tapi tubuhnya agak lambat karena perutnya yang membesar. Iwan langsung meraih tangannya. Begitu Utami sampai di dekat mobil, saat Utami masuk, Iwan masih berdiri di luar mendengarkan. Sepi. Iwan segera masuk ke kursi pengemudi, tapi ia tidak langsung menjalan ke mobil. Utami menatapnya. Kenapa belum jalan? Iwan menggeleng pelan, matanya masih terpaku pada hutan di depan mereka. Aku hanya ingin memastikan, tadi itu suara apa? Mungkin itu memang hanya ranting kering yang patah, kata Utami menenangkan suaminya. Atau mungkin ada hewan lewat. Iwan tetap diam sejujurnya. Dia tidak yakin ranting memang bisa saja patah karena tertiup angin, tapi suara yang tadi ia dengar tidak mirip suara ranting yang jatuh. Seperti ada sesuatu yang menginjaknya, atau yang lebih buruk lagi, seseorang yang sedang bergerak di tengah kegelapan di dekat sana. Tapi jalanan sepi, tidak ada kendaraan lain, tidak ada rumah penduduk di sekitaran. Jika memang ada orang di dalam hutan karet itu, lantas siapa mereka? Iwan menggeleng, menyingkirkan pikiran buruk yang sempat muncul. Ia menekan pedal gas dan mobil mulai melaju meninggalkan tempat tersebut. Di kaca spion, dia masih bisa melihat bayangan pohon-pohon karet yang berdiri tegak dalam keheningan. Hanya saja, entah kenapa, masih ada perasaan aneh yang masih menggelayut di dadanya. Mungkin itu hanya perasaannya saja. 1 jam kemudian, mereka sudah tiba di kampung halaman Utami. Cahaya lampu dari rumah warga terlihat dari kejauhan, berjajar di sepanjang jalan kecil yang membelah hamparan kebun dan sawah. Udara di sini terasa lebih segar dibandingkan dengan udara di kota, dengan aroma khas tanah basah dan dedaunan yang tertiup angin malam. Begitu mobil berhenti di halaman rumah, suara riuh keluarga Utami langsung terdengar. Pintu rumah terbuka, ibunya bergegas keluar dengan wajah penuh haru. Alhamdulillah, kalian sampai juga, serunya sambil menghampiri Utami yang baru saja turun dari mobil. Kenapa malam sekali? Utami tersenyum lemah, membiarkan ibunya memelukkan erat. Iya mah, tadi ada yang diurus. Iwan menyalami ibu mertuanya. Ketika adik-adik Utami ikut menghambur ke depan, menyapa dengan riang, mereka tampak senang melihat kakak sulung mereka pulang setelah sekian lama. Kak Iwan, masuk, ajak salah satu adiknya. Iwan mengangguk, tapi pandangannya sempat tertuju pada Utami. Wajah istrinya tampak lebih pucat dari biasanya, matanya terlihat sedikit sayu. Mungkin dia terlalu lelah karena perjalanan yang panjang. Di dalam rumah, kehangatan keluarga semakin terasa. Saudara-saudara Utami sudah berkumpul, duduk di ruang tengah dengan makanan yang sudah tersaji di atas tikar. Ayo, makan dulu, kata Ibu Tami sambil menyodorkan piring pada mereka. Aku sudah memasak makanan kesukaan kalian. Iwan, yang memang sejak tadi menahan lapar, langsung mengambil piring, namun Utami hanya duduk bersandar di sudut ruangan, tidak menyentuh makanan sedikit pun. Utami, makan dulu loh, bujuk ibunya. Utami menggeleng lemah. Ulun kenyang mah, mungkin nanti saja. Iwan menatap istrinya dengan dahi berkerut. Ya, Utami bukanlah tipe orang yang mudah menolak makanan, apalagi itu adalah masakan ibunya. Kamu yakin tidak mau makan? Tanyanya. Utami tersenyum tipis, ada keringat di atas bibirnya. Perut ulun kada nyaman. Kalau bisa ulun hendak barabah dulu. Ibunya menatapnya dengan cemas setelah tahu perut Utami terasa tidak enak sehingga dia ingin berbaring. Kalau begitu istirahat saja dulu. Kamar kalian sudah disiapkan sejak tadi. Iwan membantu Utami bangkit, merasakan betapa berat langkahnya. Ia menggandeng tangan istrinya, menuntunnya menuju kamar di bagian belakang rumah. Kamar mereka sederhana, dengan ranjang kayu besar yang dilapisi kasur empuk. Jendela kecil terbuka, membiarkan angin malam masuk membawa kesejukan. Begitu masuk ke kamar, Utami langsung merebahkan dirinya di atas kasur. Dia menarik selimut hingga ke dada, lalu memejamkan mata. Kamu yakin tidak apa-apa? Tanya Iwan, lalu duduk di tepi ranjang. Ulun cuma mau tidur. Utami mengangguk pelan. Iwan pun tidak ingin memaksa. Kalau ada apa-apa, bangunkan aku ya. Pian makan aja dulu.
Tidak usah memikirkan ulun. Utami tersenyum sambil menyuruh suaminya makan terlebih dahulu, lalu ia memejamkan mata. Malam semakin larut. Di luar, suara jangkrik bersautan, menciptakan suasana khas pedesaan yang tenang. Lampu kamar menyala redup, menerangi sosok Iwan yang tertidur di samping Utami. Akan tetapi, tiba-tiba saja Iwan terbangun. Ia tidak tahu kenapa, ada sesuatu yang membuatnya merasa gelisah. Dia menoleh ke samping. Tepat saat itulah dirinya menyadari ada yang tidak beres. Ya, Utami menggeliat gelisah di bawah selimut. Nafasnya terdengar berat, tubuhnya sedikit berkeringat. Iwan segera duduk, lalu menyentuh dahi istrinya. Panas. Tubuh Utami terasa membara di bawah telapak tangannya. Utami, Utami, panggil Iwan sambil mengguncang-guncang bahu istrinya pelan. Utami membuka mata dengan kelopak berat. Badanmu panas sekali, kata Iwan, suaranya tegang. Utami menggigit bibir, tampaknya ia baru menyadari kondisinya. Kak, kepala ulun pusing. Iwan segera bangkit, lalu berjalan keluar kamar. Rumah sudah sunyi, hanya suara angin yang berembus dari celah jendela. Ia menuju lemari obat tempat ibu mertuanya biasa menyimpan berbagai keperluan. Setelah menemukan obat penurun panas, ia segera kembali ke kamar dengan segelas air. Bisa duduk? Tanya Iwan. Utami mencoba bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemas. Iwan segera menopangnya, membantunya duduk bersandar di kepala ranjang. Minum ini dulu ya, ujarnya sambil menyodorkan obat. Utami meminum obat dengan perlahan, lalu meneguk air beberapa kali sebelum kembali bersandar. Wajahnya masih pucat, tapi setidaknya nafasnya kini mulai lebih tenang. Iwan meraih handuk kecil, membasahinya dengan air dingin, lalu menaruhnya di dahi Utami. Perempuan itu memejamkan mata, tubuhnya kini sedikit lebih rileks. Iwan duduk di sampingnya, mengawasi dengan cemas. Pikirannya melayang pada kejadian di perjalanan tadi. Hawa dingin di perkebunan karet, suara dahan yang patah. Kemudian sekarang tiba-tiba saja Utami sakit. Ia mencoba menepis perasaan curiga yang mulai muncul di kepalanya. Mungkin itu hanya kebetulan, desa Iwan. Tidak lama kemudian, Utami pun tertidur, yang disusul oleh Iwan yang memang sudah kelelahan setelah menyetir sepanjang hari. Beberapa jam kemudian, terdengar suara ayam jantan berkokok. Angin subuh bertiup pelan, menggoyangkan dedaunan di halaman belakang rumah. Udara pagi terasa lebih dingin daripada biasanya sehingga menusuk kulit. Di dalam kamar, Iwan masih tertidur pulas. Nafasnya teratur, tubuhnya benar-benar kelelahan setelah perjalanan panjang dan malam yang penuh dengan kecemasan karena Utami sakit. Sementara Utami perlahan membuka mata, badannya kini tak lagi terasa panas. Keringat yang semalam membasahi tubuhnya pun sudah mengering. Meski sedikit lelah, ia sudah merasa jauh lebih baik. Matanya beralih ke sosok Iwan yang tertidur di sampingnya. Dia tidak tega membangunkannya, hanya sekedar untuk meminta ditemani ke kamar mandi. Iwan sudah berusaha keras merawatnya semalam, dan sekarang suaminya itu berhak untuk mendapatkan istirahat. Dengan hati-hati, Utami menyibak selimut dan bangkit dari ranjang. Ia merapatkan selimut tipis ke tubuhnya, lalu melangkah keluar kamar dengan gerakan pelan agar tidak menimbulkan suara. Rumah terasa sangat sepi. Semua orang masih terlelap. Utami berjalan melewati ruang tengah, melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 4.15. Waktu subuh hampir tiba, tapi gelap masih sangat pekat. Ia terus melangkah menuju kamar mandi yang terletak di bagian belakang rumah. Saat mencapai dapur, hawa dingin semakin terasa. Utami mengusap lengannya, mencoba mengusir rasa tidak nyaman yang mulai merayapi tubuhnya. Halaman belakang terlihat dari celah pintu kayu yang sedikit terbuka. Biasanya ada suara jangkrik ataupun kodok di pagi buta seperti ini, tapi aneh, malam ini begitu senyap. Terlalu senyap. Utami tidak memikirkan hal itu terlalu lama. Ia segera menuju kamar mandi, membuka pintu kayu tua yang sedikit berderit, lalu masuk ke dalam. Di dalam,
udara lebih dingin lagi. Dinding kamar mandi terbuat dari semen kasar yang sudah mulai berlumut di beberapa bagian. Bak mandi besar di sudut ruangan berisi air yang terlihat gelap. Ia bergegas menyelesaikan hajatnya, lalu berdiri, merapikan daster yang dipakai. Saat hendak membuka pintu, rasa tak nyaman itu kembali muncul, seakan-akan ada sesuatu yang mengintainya dari balik kegelapan. Utami menghela nafas, mencoba mengusir rasa takut yang sejak tadi menghantui. Tetapi ketika tangannya menyentuh pegangan pintu, ia tiba-tiba saja merasakan sesuatu yang dingin, sedingin es. Utami melirik ke bawah, menatap tangan yang mencengkram pergelangan kakinya. Jantungnya berhenti sejenak. Ya, tangan itu dingin, tetapi juga berlendir. Utami tersengal ketika ia melihat lebih jelas jemari tangan itu panjang dan menghitam. Kukunya menancap ke dalam kulit kakinya dengan kuat. Utami menjerit, "Tolong!" Deritanya terputus ketika tangan itu menarik kakinya dengan kasar. Tubuh Utami tersentak ke belakang. Seketika dia kehilangan keseimbangan. Lututnya lemas dan dalam hitungan detik tubuhnya ambruk ke belakang. Kepalanya membentur sudut bak mandi dengan keras. Suara benturan itu menggema di dalam kamar mandi yang sempit itu. Darah langsung mengalir dari pelipisnya, terus turun membentuk genangan kecil di lantai yang dingin. Kesadarannya perlahan menghilang. Satu-satunya hal yang dia lihat sebelum semuanya menjadi gelap adalah tangan itu yang perlahan menghilang kembali di balik celah pintu. Pada saat yang sama, Iwan terbangun dengan jantung berdegup kencang, matanya terbuka lebar, tubuhnya kaku sejenak, mencoba memahami apa yang sedang terjadi dalam kegelapan kamar. Ia meraba sisi tempat tidur mencari keberadaan Utami. Kosong, jantungnya mencelos. "Utami? Utami," panggilnya. Suaranya serak karena baru bangun tidur, tapi tidak ada jawaban. "Utami, kamu di mana?" Ia segera duduk dan menyalakan lampu kamar. Rasa kantuknya menguap seketika. Perasaan tak enak menggelayut di dada. Tatapannya menyapu seluruh ruangan, tapi Utami tak ada di sana. Perlahan kecemasan mulai menjalar. "Utami? Utami," panggilnya lebih keras. Tidak ada balasan. Ia meraih ponselnya, melihat waktu. Pukul 4:30, masih sangat pagi. Lalu dari luar kamar terdengar suara gaduh, suara langkah kaki terburu-buru dan bisikan panik. Jantung Iwan semakin berdebar. Ia bangkit, membuka pintu dengan kasar dan hampir bertabrakan dengan adik iparnya yang tampak ketakutan. "Kak Iwan, itu Kak Utami." Tidak menunggu penjelasan lebih lanjut, Iwan langsung berlari ke arah belakang, ke arah dapur dan kamar mandi. Hatinya seperti ditarik paksa oleh ketakutan yang belum jelas bentuknya. Langkah kakinya semakin cepat, menimbulkan suara berisik yang segera membangunkan anggota keluarga lain. Mereka semua menyusul mengikuti Iwan dengan raut muka cemas. Begitu mencapai kamar mandi, pandangannya jatuh pada sesuatu di lantai dan nafasnya seketika terhenti. Di sana, Utami terbaring di atas genangan darah. Darah mengalir dari pelipisnya, menggenang di lantai keramik kamar mandi. Tubuhnya kaku, matanya terpejam, wajahnya pucat. Iwan berteriak, "Utami!" Ia berlari, berlutut di samping tubuh istrinya. Kedua tangannya gemetar saat mengguncang paha Utami. "Utami, Utami, bangun Utami, kamu kenapa?" Tapi tidak ada respon. Tubuh Utami terasa dingin, tangannya sampai bergetar. Saat ia menyentuh wajah istrinya, nafasnya tersengal, dadanya terasa sesak. "Tolong, cepat nyalakan mobil. Kita ke rumah sakit sekarang." Semua orang tersadar dari keterkejutan mereka dan segera bergerak. Ibunda Utami menangis keras. Beberapa anggota keluarga mencoba menenangkan, sementara yang lain segera menyalakan kendaraan. Iwan mengangkat tubuh Utami dalam pelukan, mendekapnya erat seakan berharap kehangatannya bisa menghidupkan kembali perempuan yang sangat dia cintai. Di dalam mobil, Iwan menggenggam tangan Utami, mencoba membisikkan kata-kata lembut di telinganya. "Kamu kuat, Ding. Kamu kuat. Bertahan ya. Kita hampir sampai." Tapi tubuh istrinya itu tidak bergerak sama sekali.
Begitu tiba di rumah sakit, para tenaga medis langsung bergegas membawa Utami ke dalam ruang gawat darurat. Iwan berjalan di belakang mereka. Dadanya terasa sesak, nafasnya berat. Tak lama kemudian, seorang dokter keluar dengan ekspresi serius. Iwan menatapnya dengan penuh harap. Meski di lubuk hatinya, ia sudah tahu jawabannya. Dokter itu menarik nafas panjang sebelum mengucapkan kata-kata yang membuat dunia Iwan runtuh. Maaf Pak, istri Anda sudah meninggal dalam perjalanan. Dunia mendadak sunyi. Kata-kata dokter itu bergema di kepalanya, tapi otaknya menolak untuk menerimanya. Tidak, tidak mungkin. Tidak, bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar, tapi dokter tak bisa mengatakan apapun lagi. Tidak ada yang bisa dikatakan selain menatapnya dengan iba. Bukan hanya Utami yang meninggal, anak dalam kandungannya juga tidak bisa diselamatkan. Kaki Iwan langsung lemas. Seseorang menepuk pundaknya dengan pelan, berusaha menenangkan, tapi semua terasa jauh dan tak berarti. Utami, istrinya, perempuan yang Iwan cintai lebih dari siapapun. Dia satu-satunya orang paling dekat bagi Iwan yang yatim piatu. Perempuan yang selama 10 tahun menantikan kesempatan menjadi seorang ibu dari anaknya, kini juga meninggalkan Iwan seorang diri. Orang tua Iwan sudah meninggal dunia ketika dia kecil. Kini saat kebahagiaan sudah begitu dekat, istrinya juga meninggal. Semua pergi, meninggalkan Iwan sendirian. Lelaki itu menangis keras seperti anak kecil sambil memukul-mukuli dadanya. Dia menyesal karena telah bersikap lengah. Seharusnya dia terbangun saat Utami ingin ke kamar mandi. Beberapa waktu kemudian, mereka pun kembali ke rumah. Dengan tubuh Utami terbujur kaku di dalam mobil, semua orang menyambutnya dengan tangisan. Ibunda Utami hampir pingsan. Para tetangga yang sudah mendengar kabar duka berdatangan ke rumah. Iwan tak bisa berkata apa-apa. Matanya bengkak karena menangis panjang perjalanan, tapi air mata terus mengalir. Utami dimandikan hari itu juga. Iwan terduduk kaku di sudut ruangan, menyaksikan setiap proses dengan mata yang kosong. Tangannya mengepal, kukunya menancap ke telapak tangannya sendiri, berusaha menahan jeritan yang ingin keluar. Ketika Utami dikafani, seseorang berbisik di sampingnya. Suaranya terdengar penuh kekaguman meski terselimut duka. Wajahnya bersih sekali, seperti orang yang sedang tidur. Sama sekali tidak seperti orang yang meninggal. Iwan turut menatap wajah istrinya. Memang wajahnya tampak damai. Tidak ada tanda-tanda kesakitan atau ketakutan di wajahnya, seakan ia hanya tertidur. Tetapi bagi Iwan, ini semua berarti perpisahan yang terlalu mendadak dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Tangan Iwan menutupi wajahnya saat tangisnya pecah kembali. Utami, kenapa kamu pergi lebih dulu? Langit sore masih terang, tapi sinarnya mulai melembut, menghangatkan tanah merah yang baru saja digali. Udara terasa sejuk, angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang jatuh dari pohon-pohon rindang di sekitar makam. Iwan berdiri paling depan, mengenakan baju koko putih yang sudah kusut. Matanya sembab, wajahnya kusam sambil berusaha tetap berdiri tegak. Tangannya terkepal di sisi tubuhnya, menahan segala emosi yang bercampur aduk. Di sebelahnya, Ibunda Utami menangis tertahan. Beberapa kerabat berusaha menenangkannya, tapi perempuan tua itu tetap saja terisak, baunya bergetar. Iwan dan beberapa kerabat turun ke liang lahat, hati-hati menurunkan jenazah Utami yang sudah dikafani. Tubuhnya dibaringkan dengan perlahan. Tanah mulai ditimbun. Suara tanah jatuh terdengar begitu jelas di telinga Iwan, seolah itu adalah suara terakhir dari Utami. Ia mengepalkan tangan lebih erat. Ustadz kampung mereka mulai melantunkan doa. Suaranya lembut, menggema di antara barisan orang-orang yang menundukkan kepala. Iwan menutup mata, bibirnya bergetar mengikuti doa tersebut dengan hati yang masih sulit menerima kenyataan. Ketika semua selesai, papan nisan sederhana ditancapkan di atas makam. Tidak ada batu yang mewah, hanya kayu dengan tulisan tangan yang masih basah oleh cat hitam. Utami
binti Sulaiman. Mereka semua berdiam diri sejenak. Sebelum perlahan-lahan meninggalkan area pemakaman, beberapa orang menepuk pundak Iwan, mengucapkan kata-kata penghiburan yang terdengar hampa di telinganya. Matahari tenggelam lebih cepat dari biasanya. Saat senja berubah menjadi malam, kampung itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada tanda anak-anak bermain di luar, tidak ada orang-orang berbincang di teras rumah. Satu persatu rumah menutup pintu rapat-rapat, gorden ditarik, lampu-lampu dimatikan lebih awal. Ya, sikap ini bukanlah tanpa alasan. Di kampung ini sudah menjadi kepercayaan turun-temurun bahwa perempuan yang meninggal dunia dalam keadaan hamil akan kembali bergentayangan. Mungkin begitu juga dengan Utami yang meninggal dunia secara mendadak, rohnya akan berkeliaran karena belum ikhlas meninggalkan dunia. Salah satu tetua kampung bahkan sempat berbisik kepada Iwan sebelum meninggalkan pemakaman tadi sore. Kalau nanti malam ada suara aneh, apapun itu, jangan keluar rumah. Iwan hanya terdiam. Dia tidak percaya pada hal tahayul semacam itu. Di luar jendela, bulan bersinar terang, tetapi justru membuat suasana semakin ganjil. Bayangan-bayangan pepohonan tampak bergerak pelan, seakan ada sesuatu yang berjalan di antara mereka. Iwan duduk di dalam kamar, menatap kosong ke arah pintu. Dia belum bisa tidur. Pikiran tentang Utami masih memenuhi kepalanya. Di rumah ini hanya ada dirinya, ibu mertuanya, dan beberapa anggota keluarga lainnya. Semua orang sudah masuk ke kamar masing-masing. Setelah acara tahlilan selesai, semua peralatan makan dan memasak yang digunakan untuk acara tahlilan tak langsung dibersihkan. Semua sepakat dilakukan besok pagi saja. Tepat saat jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, Nani, sepupu dari Utami yang datang menginap, terbangun kaget karena mendengar suara tangisan. Badan Nani menegang. Awalnya, Nani mengira jika itu hanyalah suara angin atau mungkin kucing liar, tapi semakin lama suara itu semakin nyata, berupa tangisan terseduh-seduh karena putus asa. Nani bisa merasakan seluruh bulu kuduknya berdiri. Dia menelan ludah. Akalnya mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin itu hanya suara orang yang kebetulan lewat, atau mungkin suara binatang malam. Tapi semakin lama dia mendengarkan, semakin jelas suara tangisan itu. Utami, bisik pelan tak percaya. Dia melirik ke arah adik Utami, Suci, yang tertidur nyenyak di sampingnya. Nani ingin membangunkan Suci, tetapi takut adik sepupunya itu marah karena menganggap ia mengada-ngada. Tangan Nani bergetar hebat saat berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya hayalan, hanya permainan pikirannya sendiri. Tapi suara tangis itu tidak juga berhenti, sehingga Nani memutuskan untuk bersembunyi di balik selimut. Ternyata bukan hanya dia yang mendengarkan suara tangisan itu. Di rumah tetangga juga terdengar suara bisikan panik dari para penghuni rumah yang ketakutan. Itu suara Utami, ujar salah satu anak pemilik rumah. Jangan sebut namanya, bisik ibunya tajam, wajahnya pucat pasi. Jangan ada yang membuka pintu. Kalau dia mengetuk pintu, dan juga jangan ada yang melihat keluar. Semua orang menahan nafas ketika suara tangisan itu semakin jelas, seakan-akan ada seseorang yang duduk di atas kuburannya sendiri, meratap dalam kesedihan yang mendalam. Mereka semakin merinding karena kuburan tempat Utami dimakamkan memang tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani keluar dari rumah setelah azan Isya berkumandang. Lampu-lampu rumah dinyalakan semua, sedangkan semua orang berusaha tidur lebih cepat. Tetapi tak ada yang bisa benar-benar terlelap dengan tenang karena suara tangisan selalu terdengar di bawah angin malam. Tangisan yang seolah berasal dari seseorang yang meratap dalam kesedihan yang tak tertahankan. Tangisan yang mungkin datang dari arah pemakaman tempat jenazah Utami dibaringkan untuk selama-lamanya. Pada malam pertama, banyak yang mengira jika itu mungkin hanya perasaan mereka saja. Malam kedua, ketakutan mulai merayapi warga. Di malam ketiga, tak ada lagi yang meragukan bahwa ada sesuatu yang memang tidak wajar.
Orang-orang yang tinggal paling dekat dengan kuburan Utami bahkan bersumpah melihat penampakan ada sosok di depan nisan Utami diam tanpa bergerak, terus menunduk seolah sedang menatap tanah kuburan sendiri. Pada malam keempat, ada beberapa orang peronda yang akhirnya memberanikan diri dengan membawa senter dan beberapa batang kayu sebagai alat pertahanan. Mereka bergerak menuju kuburan Utami. Langkah-langkah mereka sempat ragu, tapi kemudian nekat untuk melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Semakin mereka dekat ke pemakaman, semakin jelas asal tangisan itu terdengar. Dan ketika mereka tiba di sana, semua orang terpaku. Ya, di tengah area pemakaman yang sunyi, tepat di atas makam Utami terlihat seseorang sedang berlutut di tanah itu. Tubuhnya gemetar, kepalanya menunduk, tangannya mencakar-cakar permukaan kuburan seakan ingin menggali lagi tanah untuk mengeluarkan jasad Utami. Iwan, salah seorang peronda berseru keras begitu mengenali sosok yang sedang menangis itu. Iwan menoleh, matanya basah oleh air mata, tetapi bukan hanya itu yang membuat warga terkejut. Bibir mereka terbuka lebar ketika melihat di depan Iwan berdiri bayangan seorang perempuan berbaju putih dengan rambut terurai panjang. Wajahnya samar-samar terlihat dalam cahaya bulan yang pucat. Dia tersenyum, senyuman yang tenang tetapi juga terasa menyedihkan. Tak ada yang bisa bergerak. Mereka hanya berdiri kaku memandang pemandangan di hadapan mereka dengan ngeri. Lalu seperti kabut yang tertiup angin, bayangan Utami perlahan memudar lalu lenyap dalam sekejap seperti tak pernah ada. Keheningan melingkupi pemakaman. Warga masih terpaku, tak mampu berkata-kata, tetapi mereka semua menyadari satu hal: udara yang dingin menusuk perlahan berubah menjadi hangat, dan di antara embusan angin malam samar-samar tercium aroma bunga melati yang lembut. Mereka segera membawa Iwan pulang, membujuknya agar lebih tenang. Di rumah mertua Iwan, suasana terasa hening. Beberapa orang duduk di ruang tamu, sementara yang lain memilih menunggu di teras. Lelaki itu terduduk di atas kursi kayu, punggungnya sedikit membungkuk, tangan yang gemetar menggenggam gelas teh yang sudah dingin, matanya kosong, masih merah karena menangis. Setelah beberapa saat, Pak Sulaiman, ayah dari Utami yang juga mertua Iwan, akhirnya berbicara dengan suara yang lembut. "Nah, coba ceritakan, apa yang sebenarnya terjadi?" Iwan mengangkat wajahnya, nafasnya panjang dan berat. Dia menatap sekeliling sebelum akhirnya berkata, Aku tidak bisa merelakan Utami." Suara itu terdengar serak, penuh kesedihan yang belum surut sejak kepergian istrinya. Aku tidak tega. Aku tidak tega memberikan dia kedinginan di dalam tanah hanya ditutup kain." Warga mendengar cerita Iwan dengan seksama. "Setiap malam aku pergi ke makamnya. Aku menangis di sana, memanggil-manggil namanya, dan berharap dia muncul di hadapanku." Iwan mengusap wajahnya yang lelah. Tapi dia tidak pernah muncul." "Iwan, kami paham perasaanmu. Aku mulai kehilangan harapan. Jika memang kita tidak bisa bertemu dengannya lagi di dunia ini, maka lebih baik aku menyusul saja." Iwan mengusap air mata yang kembali jatuh. Beberapa orang menahan nafas mendengar ucapannya. Iwan pun melanjutkan, "Malam ini aku benar-benar sudah siap. Aku berdiri di atas makamnya dengan membawa pisau. Aku ingin mengakhiri semuanya di sana." Wajah-wajah di sekitarnya berubah tegang. Beberapa orang saling berpandangan terkejut dengan pengakuan Iwan yang berniat bundir. Tapi sebelum aku bisa melakukannya, Utami muncul. Mertua Iwan langsung menegakkan punggung. "Hah? Utami muncul?" Iwan mengangguk pelan, matanya kembali berkaca-kaca. "Dia berdiri di sana, tersenyum, tapi dia tidak berkata apa-apa." Iwan menelan ludah sebelum ia melanjutkan. "Dia hanya menggelengkan kepala, seperti melarangku menyusulnya pergi." Ibunda Utami terisak. Ia lalu memeluk menantunya yang terlihat rapuh.
Dia pasti ingin kamu tetap hidup dengan baik, Wan. Mereka semua mengerti. Bukan Utami yang bergentayangan. Suara tangisan mereka dengar selama ini tak lain adalah tangisan Iwan yang terus merindukan istrinya setelah kejadian di malam itu. Kondisi Iwan semakin menurun. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan nafsu makannya menghilang. Keluarganya mencoba merawatnya sebisa mungkin, tapi kesedihannya terlalu dalam. Di rumah mertuanya, Iwan lebih banyak diam. Setiap pagi, dia hanya duduk di serambi rumah, menatap kosong ke halaman. Sesekali, dia memandangi cincin kawin di jarinya, mengusapnya pelan, seakan sedang berbicara dengan Utami. Iwan, makan dulu, Nang. Suara ibu mertuanya terdengar lembut. Iwan menggeleng pelan. Nanti saja, Mah. Bu Sulaiman menghela nafas. Hari-hari berlalu tanpa perubahan hingga suatu pagi tubuh Iwan ambruk di depan rumah warga yang melihatnya segera membawanya masuk. Demam tinggi membuatnya menggigil sepanjang malam. Di dalam kamar, Bu Sulaiman duduk di sampingnya mengusap keningan dengan kain basah. Nang, kamu harus kuat. Jangan biarkan kesedihan mengalahkanmu, ucapnya dengan suara lirih. Iwan membuka matanya yang sayu. Wah, aku rindu Utami. Bu Sulaiman terdiam, matanya berkaca-kaca, tapi dia tidak ingin menangis di depan Iwan. Kita semua kehilangan dia, Nang. Tapi hidup harus tetap berjalan, katanya dengan suara bergetar. Iwan tidak menjawab. Dia menatap langit-langit dengan mata yang mulai basah. Selama berminggu-minggu, Iwan jatuh sakit. Tubuhnya semakin kurus, suaranya melemah, tetapi perlahan waktu menyembuhkan luka fisiknya meskipun tidak dengan hatinya. Ketika kesehatannya mulai membaik, Iwan akhirnya memutuskan untuk kembali ke kota. Saya harus kembali bekerja. Saya tidak bisa terus-terusan ada di sini, katanya pada kedua mertuanya. Pasangan tua itu mengangguk meskipun hati mereka sedih. Kalau begitu, sering-seringlah pulang. Utami pasti ingin kamu menjenguknya. Iwan tersenyum kecil. Pasti, Mah, saya akan selalu datang. Hari keberangkatan itu pun tiba. Dengan langkah berat, Iwan berjalan ke makam Utami sebelum pergi. Dia berdiri di sana cukup lama, memandangi nisan istrinya. Angin berembus lembut, seakan membelai wajahnya, memberikan ketenangan yang samar. Iwan akhirnya kembali ke kota. Tetapi setiap bulannya, dia selalu pulang untuk menjenguk makam Utami. Dia tidak pernah melewatkan satu bulan pun. Setiap kali datang, ia duduk di samping pusara, berbicara seakan istrinya masih bisa mendengarnya. Tahun demi tahun berlalu, keluarga Utami dan teman-temannya menyarankan agar ia menikah lagi, tetapi Iwan selalu menolak. Cintaku sudah habis untuk Utami, jawabnya singkat. Ya, dia hanya ingin satu hal, menjalani sisa hidupnya dengan tenang, hingga tiba waktunya dia bisa bertemu Utami lagi di kehidupan berikutnya. Selesai. Wah, luar biasa kisah dari Kenanga Kinasi. Oh, kisahnya sedih banget ya teman-teman ya. Bagaimana sosok Iwan, wah, suami yang baik. Bagaimana dia rasa cintanya terhadap Utami itu benar-benar tulus ya. Dan di sini dia harus kayak merasa direnggut tuh apa kebahagiaan dia semuanya dalam waktu yang singkat. Bagaimana dia sudah menantikan ya kehadiran anak dari Utami 10 tahun. Bahkan sempat untuk mengadopsi anak. Punya rencana tapi akhirnya digagalkan karena ternyata Utami sudah mengandung, tapi ternyata takdir berkata lain, Utami harus meninggal dunia. Dan di sini bagaimana nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi seperti apa yang dilakukan Iwan ini sebenarnya nggak boleh. Jadi sedih boleh, meratap nggak boleh. Jadi ratapan itu adalah kesedihan yang berlarut-larut sehingga bisa merubah pandangan hidup, merubah hidup itu nggak boleh tuh seperti Iwan ya. Jadi ikhlaskan. Memang sulit sih berkata ikhlas, tapi ya memang mau nggak mau harus seperti itu, diikhlaskan, didoakan, dan agar Utami tenang di alam sana. Dan ya harus move on ya, hidup harus terus berjalan. Tapi overall kisahnya keren pakai banget. Tapi sedikit ya teman-teman ya, setahu saya memang apabila dalam keadaan hamil besar memang diupayakan jangan jauh-jauh melakukan perjalanan ya, karena
bukan masalah ada perjalanan bagaimana-bagaimana, tapi kan di dalam perjalanan itu nanti kita nggak tahu nih apa yang terjadi nih, apalagi perjalanan panjang atau perjalanan jauh seperti yang dilakukan oleh Utami dan juga Iwan. Harusnya orang tua Utami lah yang datang ke rumahnya Utami. Jadi memang seharusnya seperti itu sih setahu saya, tapi memang mungkin di setiap daerah kan berbeda-beda. Overall kisahnya keren pakai banget. Terima kasih buat Kenanga Kinasi atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara. Senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.